Nomor satu, cara berpikir khalifah ya. Nomor dua, cara berpikir ibadah. Nah ini dia. Nah dua ini ya. Jadi Anda adalah burung yang terbang. Dengan kedua sayapnya. Sayap yang kanan adalah khalifah, sayap yang kiri adalah ibadah. Jangan dipisah-pisah itu. Artinya kita tidak disebut abdun kalau tidak menggunakan fungsi-fungsi khalifah ya dalam diri kita. Pun kita tidak disebut khalifah kalau tidak menjalankan fungsi-fungsi hamba, kehambaan kita, ubudiyah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Salatullahi wa salam hiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi. Salamullahi warridwan ala man azzamal Qur'an biqalbin khalisin nawa muhibbir raghibil Qur'an fatuba man ta'allama wa ba'du 'allamal Qur'an. Salatullahi wa salam Al-Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Quran. Wa faza man takallama ma'ar rahmani bil Quran wa khaba man tajannaba alaihi la'natul Quran wa la qarina fid dunya walal ukhra siwal Quran. Salatullahi ala man uhiyal Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi. فيا إلهنا اجعلنا من الأهالي في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن أمتنا في حسن الختام مع القبول بالقرآن. صلاة الله وسلام wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala mabad. Mari kita lanjutkan kajian tafsir Maudhu'i. Ini temanya tentang tanggung jawab sosial ya. Apa barusan? Fungsi manusia ya. Oke, fungsi manusia. Belakangan ada satu bidang, satu ranah dalam tafsir Al-Quran yang banyak kemudian diminati, terutama oleh para akademisi, adalah tafsir maqasidi. Tafsir maqasidi. Tafsir maqasidi ini berlandaskan dua prinsip. Nomor satu, maqasidus syariah atau tujuan syariat itu diturunkan apa, yakni 5 maqasid, 5 visi: hifdzun nafas, hifdzud din, hifdzul aql, hifdzul mal, dan hifdzun nasl. Yang kedua, tafsir maqasidi ini juga sebagaimana tafsir-tafsir yang lain, yang disiplin atau ranah tafsir yang lain seperti tafsir Maudhu'i, ya, tafsir tahlili, tafsir analitik, ia jelas-jelas mengacu kepada korelasi ayat dengan ayat, ayat dengan hadis,
Dan bahkan ia mengacu kepada korelasi konteks kekinian kita saat ini, apa yang dalam ulumul Quran disebut sebagai al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Baik, jika demikian fungsi-fungsi manusia bisa kita dapati pada prinsip ibadahnya. Misalnya ada perintah di Quran begini ya. Oh maaf, ada informasi pada surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, populer sekali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku Allah menciptakan al jinna pada jin wal insa dan bangsa manusia illa liya'buduni, kecuali menyembah kepadaku. Saya akan ajukan sedikit pandangan yang berbeda ya. Itu lamnya kan apa, supaya atau agar ya. Tetapi boleh jadi ini lamul aqibah, lam yang bermakna akibat. Jadi maknanya begini. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali seluruh aktivitas, aksentuasi, seluruh perilaku hidupnya berkonsekuensi ibadah. Nah, kemudian maknanya demikian, berakibat ibadah ya. Sebagai akibat dari ibadah. Oke. Coba kita cari ya. Apakah fungsi dalam hifdzul mal, menjaga harta dengan zakat misalnya? Apakah fungsi hifdzun nafas, menjaga jiwa, menjaga diri dengan makan, dengan mengkonsumsi yang baik, berpakaian? Apakah hifdzul akal dengan cara belajar dan tidak mengkonsumsi narkoba maupun yang haram? Apakah hifdzun nasl dengan cara menikah? Apapun saja, itu semua berkonsekuensi ibadah. Saya kira sudah dapat poinnya ya. Kalau sudah dapat poinnya ya sudah, biar tidak lama-lama ngaji kan ya. Ini masih banyak kegiatan kita. Baik, kemudian pada surat Baqarah ayat yang ke-30 ini juga sudah populer. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika berfirman Rabbuka, siapa Tuhanmu, lil malaikati pada para malaikat. Ini bahasa Indonesia malaikat satu ya. Dalam bahasa Arab malaikat itu banyak. Kalau satu malak. Ini sungguhnya aku ja'ilun, akan menjadikan fil ardi di muka bumi khalifah. Ini Nabi Adam belum ada. Saya akan ciptakan di bumi, itu dia. Dan ja'ala menciptakan dari bahan baku yang sudah ada. Kelak setelah Nabi Adam ada, akan aku berikan satu manifesto, satu protokol, yakni bernama khalifah di muka bumi. Bahasanya terlalu ilmiah ya. Ya memang risiko ngaji pada ilmuwan, itu harus ilmiah itu. Baik, manifesto berupa khalifatullah itu kelak diberikan di bumi. Oleh karena itu kalau Nabi Adam di surga, itu sebenarnya transit saja karena tujuannya adalah di bumi. Nah belakangan orang membedakan tugas khalifah dengan ibadah ini katanya berbeda. Ini tidak. Khalifah ya ibadah, ibadah ya khalifah itu. Yang keliru adalah kalau kita memaknai ibadah itu sholat, zakat, puasa, haji, itu saja. Padahal ibadah yang lain itu banyak itu. Jadi semuanya. Maka tafsir Maqasidi ini terkonsentrasi kepada bagaimana Al-Quran ini kelak al-ghayatul quswa, high politiknya, al-maqsudul a'zam, visi besarnya adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa, hak asasi manusia, memberikan hak hidup sebagaimana disinggung di Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika katabna ala bani Israil man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Demikian kami tetapkan kepada bangsa Israel, man qatala nafsan, barang siapa membunuh nafsan pada seseorang bighairi nafsin, bukan karena kisos, au fasadin fil ardi, atau merusak bumi, merusak ekosistem bangsa negara dan lain-lain, maka dia seolah-olah membunuh seluruh umat manusia. Faka'annama qatalan nasa jami'a. Sebaliknya waman ahyaha, barang siapa memberi kehidupan, faka'annama ahyan nasa jami'a. Jadi memberi kehidupan satu orang sama dengan memberi kehidupan seluruh umat manusia. Oke. Maka fungsi ja'ilun fil ardi khalifah illa liya'budun tidak akan keluar dari hifdzun nafas. Maknanya itu. Zakat misalnya, ini kan berulang kali kita katakan agama itu kan nurani. Masa perjalanan hanya keliling di depan rumah mantan lalu tidak puasa? Masa hanya sakit bisul lalu tidak puasa juga? Kan tidak ada nuraninya itu di situ.
Yang wajib dizakati adalah al-mazru', tanaman-tanaman. Ini Anda boleh membuka di Fathul Mu'in dan maupun I'anatul Thalibin ya. Maupun mahbub, biji-bijian. Mazru', tanaman-tanaman, mahbub, biji-bijian. Kopi tidak termasuk. Apel, kakao, kemudian cengkeh. Padahal hasilnya miliaran. Lalu yang wajib zakat cuma petani padi. Mana nuraninya? Tidak, agama itu nurani. Tidak, agama kok tidak berpihak ke orang miskin. Nah itu loh. Maka ini perlu diperhatikan sekali lagi. Hifdzun nafas, menjaga hak hidup. Cengkeh tidak masuk biji-bijian itu. Tidak masuk mazru'. Sawi itu dianggap tumbuhan liar. Atau al-kala'u, rumput. Bagaimana kalau orang ternak rumput macam di bawah ini, 50 hektar? Ya wajib zakat juga. Maka belakangan era kontemporer ini banyak ulama, ada loh yang wajib zakat itu bukan hanya itu, tapi profesi. Kadang diakali oleh para ulama, hilah ya, hilah itu bukan ngakali hukum, mencerdasi, ini dia. Jadi hilah itu mencerdasi hukum. Misalnya saya punya ternak rumput, tanaman saya rumput 50 hektar. Itu kan tidak termasuk mazru', tidak termasuk mahbub. Bagaimana? Maka ulama-ulama kontemporer itu mengakali, mencerdasi hukum, hilah itu dianggap dagang, dianggap tijaroh, maka wajib zakat juga. Paham tidak sampai di sini? Paham tidak paham urusan kalian, ya kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu. Ya kalau tidak paham diputar lagi rekamannya kan biasa. Jadi padi, gandum, makanan pokok. Sementara tembakau itu kan khodrawat juga kan, tanaman-tanaman hijau itu dianggap rumput liar. Jadi begini, ada orang punya sawi atau apa, itu bukan jenis tanaman, itu jenis al-kala'u, jenis rumput. Khodrawat itu ya, dianggap tanaman liar, maka boleh dicuri. Versi maling itu, versi santri yang nyolong mungkin ya, versi maling itu adalah rumput liar. Versi yang punya, enggak, ini tanaman. Kata santri, loh kalau rumput liar, kalau tanaman, mana zakatnya? Mana takbirnya? Nggak ada di kitab itu. Nah maka itu dihilah ya, itu diakali, dicerdasi. Oh kalau begitu itu zakat tijaroh. Kenapa disamakan dengan tijaroh? Orang nanam itu kan kepingin untung, betul ya? Berarti tijaroh juga itu. Nah maka semua silakan sebutkan semua ranah ibadah itu. Sholat, zakat, puasa, haji, semua demi ini. Hifdzun nafas. Sholat ya, Anda sholat, sudah rakaat kedua, imam pula. Tiba-tiba di hadapan Anda ada burung, bukan burung Anda ini, memang burung kejepit pintu. Anda wajib batalkan sholat demi apa Dita? Burung. Demi burung, ya betul ya. Demi menyelamatkan burung, itu hifdzun nafas ya. Wajib menyelamatkan burung tadi dan membatalkan sholat, itu udzur syar'i. Ya nanti maju satu orang untuk menggantikan Anda sebagai imam. Nah itu dia, oke. Maka fungsi illa liya'budun dan ja'ilun fil ardi khalifah jangan dipisah-pisah. Karena, atau kita ambil contoh ayat yang lain yang kayaknya ayat happy-happy ini. Oke, ini ayat, ini kayaknya ayat bersenang-senang ini Pak. Ali Imran ya. Yang zuyyina linnas itu loh. Bismillahirrahmanirrahim ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwam. Ini pura-pura lemes biar dianggap puasa sebenarnya. Padahal dari pagi tidur kan teman-teman itu. Agak aneh juga ya, tidur pagi sampai sore. Malam tidur juga itu. Lalu update status, alhamdulillah ya puasa lancar hari ini ya. Kok sudah buka sih padahal lagi semangat-semangatnya puasa nih katanya. Ya enggak terasa katanya. Padahal lagi semangat-semangatnya ini. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu inda husnul maaf. Oke. Kalau di Quran ada passive voice, ada zuyyina, ini kan mabni majhul. Tidak disebutkan pelakunya, subjeknya, maka ia mengindikasikan dua hal. Jadi misalnya khuliqal insan dhaifan itu kan jelas Allah penciptanya ya. Nomor satu kalau khuliqal insan dhaifan, dhaif itu sesuatu yang ada dalam diri manusia, maknanya begitu.
Kita tidak bisa keluar dari itu. Kemudian hubus syahwat, ini kecintaan dengan segala yang diingini. Minan nisa, senang pada perempuan. Kalau laki-laki ya, kalau perempuan jangan. Laki-laki jangan senang laki-laki ya. Wal banin, anak-anak, ada yang mengartikan anak laki-laki. Jadi kita ini senang perempuan, anak, kemudian konatir, harta-harta mukontoroh ya, yang melimpah ruah. Apa di sini maknanya? Yang banyak. Zahab, emas, fiddah, perak ya. Ini kalau disebut dua ini yang lain juga termasuk loh ya. Wal khailil musawwamah, kuda-kuda pilihan ya, mungkin sekarang BMW ya, Mercedes ya. Jangan baca Mercedes itu, Mercedes ya. BMW itu loh, BMW. Wal an'am, dan binatang-binatang ternak, wal harth, dan sawah ladang. Zalika mata'ul hayat dunya. Oke. Maka kalau ada seperti ini yang mabni majhul, itu sesuatu yang ada dalam diri manusia. Kita tidak bisa keluar dari itu. Masa tidak punya syahwat gitu. Itu artinya apa? Hubus syahwat minan nisa, dari sana lahir hifdzun nafas, lahir peradaban-peradaban, lahir yang lain adalah hifdzuddin, lahir hifdzul aql, kemudian hifdzul mal ya, dan hifdzun nasl, generasi ini. Bahkan pada ranah hifdzuddin, pada ranah hifdzun nafas itu juga ada hifdzul ird. Ird ini dignity. Orang itu punya kemuliaan. Orang kan punya kemuliaan. Contoh, tadi begini. Di desa ini zakat tahun ini mendapatkan zakat fitrah karena momen puasa ya. Contohnya itu zakat. Kalau momen lain ya contohnya kawin ya. Di tahun ini, bulan ini misalnya Ramadan ini zakat fitrah mendapatkan 2 kintal, 200 kilogram. Sementara penduduk desa ini 2.000 yang miskin. Dikasih berapa itu? Dikasih berapa? Apa enggak dapat segelas kecil gelasnya air zam-zam itu? Itu ada hifdzul ird enggak atau di situ? Menghormati orang enggak itu? Justru merendahkan ngasih zakat segitu. Padahal menurut fikih segitu. Ini loh mas, yang saya maksud agama itu hati nurani. Pantas enggak ngasih segitu itu? Nah makanya dulu di zaman Nabi zakat dikumpulkan sedesa, semadinah itu, kemudian, dan amil, sekarang banyak orang tidak layak disebut amil. Amil itu di Madinah ke Yaman, jalan kaki, atau naik keledai. Sekarang di masjid rokokan. Betul kah? Amil nggak itu? Ya lalu ulama berbeda pendapat. Ya tetap amil pak itu pak. Ya tetap amil, tapi amil yang santai. Nah itu ya sudah ya pokoknya. Artinya amil layak dapat zakat kan ya? 8 asnaf itu loh. Fuqara, masakin, apa lagi? Ghorim, yang banyak utang, mu'allafa qulubuhum, amilin, riqab, budak. Lupa, saya memang enggak ada penjajahan, tapi saya kan diperbudak hawa nafsu ini. Kasih dong zakat ini misalnya. Nah, gitu. Jadi berkembang. Nah, itu dia. Oke, maka hifdzul ird, memberikan apapun misalnya puasa ya atau zakat. Itu zakat itu harus diantar itu. Atau zakat Anda datang ke rumah. Jadi begini, zakat itu kotoran, bahasa gampang ya. Nama bertambah, zakat suci. Jadi orang kalau berzakat itu bertambah kecerdasannya, ilmunya, rezekinya, rumah tangganya, dan suci. Maka hakikatnya adalah tazkiyatun nufus ya, penyucian jiwa, soul purification of soul ya, penyucian jiwa. Meskipun zahirnya harta, oke. Itu zakat kan, kalau mau suci-suci, mau bersih-bersih, yang keluar dari kita kan kotor berarti itu. Masa orang dipanggil, panggil semua orang miskin sini, 20 orang, saya mau kasih kotoran saya. Jadi seharusnya kita, ini mohon maaf ini kotoran saya berikan, mohon diterima, kalau perlu sambil nyembah-nyembah hormat-hormat itu. Kenapa? Karena kotoran yang mau dikasih. Itu dia. Nah kalau itu bisa, maka atuz zakah. Atuz zakah itu biasanya terjemahan Quran atau apa, menunaikan zakat, membayar zakat. Hemat saya kurang tepat, atu ini mendatangi. Jadi kita yang punya, didatangi. Nah, kecuali kita amil. Kalau amil berlaku firman Tuhan yang lain, khudz min amwalihim, ambil harta mereka shadaqatan. Khudz min amwalihim, ambil dari amwal mereka itu shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha.
Washolli alaihim, doakan mereka Muhammad, inna sholataka sakanun lahum, doamu menenteramkan jiwa mereka. Lu kalau amil ya harus ngambil. Mana orang kaya ini, ayo keluarkan. Jadi amil itu berapa jarak Madinah ke Yaman itu? Yaman selatannya Mekah, luar negeri sekarang Yaman itu. Beda dengan Saudi. Ya ratusan kilometer itu. Itu baru amil ya. Sekarang amil dia apa sih? Di masjid ya. Amil itu di masjid, di musola, buku dipegang sama pulpen, merokok itu. Ya, lalu ngatur gitu aja kan. Apa amil yang begitu itu? Nah, hemat saya tetap amil, tapi amil yang santai itu ya. Nah, oke. Baik, jika demikian, maka teramat banyak dalam kehidupan ini oleh karena keadaan berkembang, maka kreativitas para ulama dalam hal ini ijtihad itu juga harus berkembang. Senyampang dua prinsip ini tidak berubah ya, yakni prinsip illa liya'buduni, lamnya lam lil akibah, seluruh kegiatan hidup kita berakibat berkonsekuensi ibadah, dan maupun ini ja'ilun fil ardi khalifah. Itu banyak itu tugas. Khalifah banyak memakmurkan bumi apa dan lain-lain. Jadi Nabi Adam ini memang sengaja disiapkan ke bumi. Surga itu tempat transit, melihat kehidupan di surga, kehidupan damai, banyak gedung-gedung, ada jembatan. Masa surga tidak ada jembatan ya kan? Teknologi canggih dan apa? Itu semua tryout, simulasi untuk dibawa, dikopi ke dunia, ke bumi. Loh ini loh kehidupan damai itu apa? Tidak ada caci maki, kemudian taksiman illa salam illa kilan salaman salam, yang gitu itu loh. Nah, la yasmauna fiha lagwan wala taksiman, tidak ada caci maki, ujaran kebencian, yang ada kedamaian. Nah itu dibawa ke bumi, pakaian yang baik-baik dibawa. Nah itu dia. Tapi di sana sudah diingatkan loh ya, kamu punya musuh nanti. Kamu jangan makan buah apel ini, buah huldi itu loh. Kita kan tidak tahu buah huldi, sejenis apel lah katakanlah itu ya. Ada orang katanya Nabi Adam makan buah huldi, nyangkut di sini pak, mungkin sejenis kelengkeng atau apa ya. Kalau ibu Hawa, ibu kita, mohon maaf, menjadi payudara, itu kita patut bersyukur ya. Coba enggak ada payudara, ini Upin Ipin mau nyusu ke apa? Dua Fauzan ini nyusu ke apa ya kan? Masa kesikut ya kan? Nah patut kita syukuri hal-hal yang demikian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah ini sebenarnya supaya enggak ngantuk saja ya. Jadi bisa pakai portable, pakai sedotan, pakai apa yang jarak jauh itu ya. Oke. Ini peradaban manusia ini. Kalau ndak ada hifdzun nafas, adakah rumah sakit? Ada fakultas kedokteran, apotik untuk menjaga jiwa itu. Ada hukum, undang-undang, hak asasi manusia. Apa human right? Human right itu hak asasi manusia. Yang tulis bunyinya saja enggak apa-apa ya. Human right, hak asasi manusia. Makanya tafsir Maqasidhi belakangan banyak diminati oleh karena paling banyak menjawab tantangan pembaharuan modernitas zaman-zaman kekinian. Bukan kekinian ya, kekinian. Zaman sekarang ini loh yang kontemporer itu. Al-Asr. Sudah ya. Kalau tidak ada hifdzuddin, ada madrasah, perguruan tinggi, sekolah, TPQ, itu gara-gara hifdzuddin, menjaga kebebasan beragama, bermazhab, lalu gereja juga tumbuh, tempat-tempat ibadah lain juga tumbuh itu loh. Nah, dengan cara pandang seperti ini, lalu membaca Quran, lalu membaca hadis, maka kita semakin bijaksana. Kita semakin punya visi agung, visi besar, yakni rahmatan lil alamin. Jadi seluruh Quran, al-ghayatul quswa, al-maqsudul a'zam, high politik, tujuan utamanya nanti, maksud a'zam utama. Masa gitu aja nggak ngerti ya. Putar lagi rekamannya nanti. Lalu buka kamus. Ini pasti. Ini. Ada lagi Pak, katanya hifdzul mal itu termasuk di dalamnya hifdzul bi'ah, menjaga ekosistem, menjaga lingkungan. Maka tidak boleh merusak alam. Kemudian manusia itu apa tidak dimakan ya? Kepiting, ya apa yang serem-serem? Kepiting itu ada yang beratnya 40 kilo, umurnya 100 tahun ya. Ada kan kepiting ya, kepiting bakau. Serius itu ada, memang kepiting laba-laba itu kakinya saja itu 6 meter. Maksudnya kalau dia berjejer banyak. Enggak, satu memang itu, satu memang besar itu. Itu dimakan. Kita lihat saja macam monster itu kan, tapi dimakan oleh. Apalagi manusia semuanya dimakan itu.
Maka merusak lingkungan. Apa tambang-tambang? Jakarta ini apa? Ini cuma ada asbak, nggak ada rokok sama kopinya ya. Jakarta ini setiap tahun 5-7 cm tanah itu tenggelam. Kenapa? Ya karena dikeruk terus, diambil, digali, diganti gedung-gedung, pasokan cadangan tanah di dalam perut bumi itu berkurang. Maka ambles terus begitu. Nanti 2050 tenggelam sama sekali. Jadi itu manusia begitu, tanaman, tumbuhan, tambang, semuanya dirusak itu. Nah, itu dia. Oh, ini kalau bicara syahwat banyak ya, syahwat itu. Shin. Di Quran 2421 kali Anda bisa melacak di Ibnul Jauzi ya, Mu'jizatul Qur'aniyah ya. Jumlah titik apa semuanya ada. Shin di Quran itu 2421. Syahwat 2 kali, syahwat itu banyak. Hubus syahwat, yuladina syahwat, antamilu mailan aziman. Ya, ada begitu. Oke. Mari kita sebutkan yang lain, misalnya kewajiban zakat itu juga hifdzul akal, sama. Apa rasional kita numpuk harta sementara lupa tanggung jawab atau kehidupan yang lain ya, ada hak orang lain pada harta kita. Itu tidak rasional. Makanya terus berkembang, dan sekarang sepakat ya ulama NU terutama juga Muhammadiyah, wajib ada zakat profesi. Dulu profesi tidak ada zakatnya, artis, bintang film, pengacara, itu sekali nangani kasus notaris, ini sekali nangani kasus pengacara bisa miliaran, iya kan? Terutama kalau ditangani koruptor, masa tidak wajib zakat? Sementara petani padi yang sering ditipu itu loh, ditipu sama tengkulak jahat, petani tebu yang dipermainkan pabrik gula, itu yang wajib zakat. Nah itu dia. Maka semua profesi, tiktokers, youtubers, walhasil semua profesi itu wajib zakat. Nah kalau tidak, itu masuk akal enggak itu menurut Anda itu? Ya, profesi masuk akal enggak itu? Kalau enggak masuk, itu bukan ulama sudah sepakat kok. Terlambat nanya masuk akal itu. Maknanya begini. Itu lagi-lagi saya katakan agama itu nurani. Masa ya menanam padi saja wajib zakat, padahal belum tentu untung, sering rugi. Petani tebu, saya sendiri petani tebu, sering diakalin, dikibulin. Antri ya, jadi timbangannya itu loh ya, kren tuh nimbang itu udah banyak, ada 8, ada 10 di pabrik gula. Tapi yang dipakai cuma 2. Supaya berjejer, antri panas truk itu. Kalau panas nanti semakin berkurang kadar airnya, ditimbang semakin enteng. Kalau musim hujan dikerahkan pawang-pawang macam di Mandalika kemarin itu. Kemudian ngambil dari sana, dikasih bibit apa, nanti begitu dibeli, begitu musim tebang ya dibeli oleh mereka dengan harga murah. Ya kita tidak punya modal, mau apa lagi? Demikian nasibnya petani. Sudahlah miskin begitu wajib zakat. Kok agama tidak punya hati nurani ya, kan begitu. Sementara yang tembakau, cengkeh, yang kebun kopi banyak, ya kan? Kebun salak misalnya, kebun apa sajalah ya, tuyul, oh tidak termasuk itu. Atau profesi-profesi macam tadi, itu tidak ada ketentuan zakatnya. Nah di sini makanya ulama tadi hilah ya, dianggap tijaroh, dianggap dagang apa dan lain-lain. Oke. Gara-gara hifdzuddin lahir peradaban, gara-gara hifdzul akal ya banyak peradaban itu. Ada hifdzul mal, ini juga apalagi hifdzun nasl, menikah ya, itu jelas peradaban. Kalau enggak punah, apa kalian mau punah semua itu? Jadi mati selesai lalu punah ya. Macam Faiz di belakang itu punah itu. Mana Faiz? Punah itu. Apa seperti binatang dinosaurus itu loh ya, dan banyak lagi binatang. Oke. Nah, saya teruskan ayat yang ini ya. Saya akan membacakan beberapa tafsirnya pada surat apa ini? Zuyyina linnas. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sembari lalu ada pertanyaan?
Oh, kalau tidak ada cepat kita sudahi. Saya memang senang ngaji tidak ada pertanyaan itu ya. Bagus itu saya kira. Baik, karena tafsirnya ada di aplikasi, jadi nunggu muter-muter. Saya bacakan saja beberapa seingat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyilan lilnas. Oke, sudah keluar. Ay husina. Zuyina ini maknanya husina dalam tafsir Al-Mawardi. Jadi kita ini diperindah, dihiasi. Siapa yang menghiasi? Jadi syahwat itu kan sesuatu yang ada dalam diri kita. Tapi karena titah Tuhan itu menjadi indah, menjadi baik. Jadi apa ya? Bahkan ini ada buku menarik ya. Bahkan ulama itu syahwatnya saja barokah itu. Coba sekarang begini, apa puasa itu menurut Anda menahan syahwat? Ya. Menahan nafsu ya kan ya. Puasa itu nafsu ingin tidur ditahan ya kan, bukan tidur tok maknanya itu. Oke. Kalau malam boleh kepada istri misalnya. Istrinya halal kah? Betul kah ya? Jawab semua ini. Halal enggak istri itu? Tapi harus nunggu setelah tarawih. Buru-buru amat nunggu buka ya. Nggak enak ke mertuanya nanti. Nunggu buka ini ya. Waduh. Ini masih bocil sudah ekstrim ya. Ya sudah nunggu buka enggak apa-apa. Bukanya jam 9. Walhasil yang halal-halal lo kita tahan, apalagi yang makruh, apalagi jelas-jelas haram, yang subhat. Nunggu buka ya, ekstrim ya. Jadi itu memang itu di pikiran Anda. Jadi kalau nikah tujuannya ibadah itu tidak ada ya, pesta seks saja lah itu. Baru kemudian ya bismillah Pak, semoga ini bernilai ibadah. Ya sudah, amin. Ya. Oke, kita diperindah ya, husina. Baik, di sini dikatakan wasyahwatu min khalqillahi fil insan, itu makhluk Allah yang ada pada diri manusia, li anha daruratun la yaqdiru ala daf'iha. Itu sesuatu yang ada dalam diri kita dan tidak bisa dibuang. Sesuatu yang doruri, yang niscaya ada dalam diri kita dan tidak bisa dibuang. Maka kalau kelak misinya adalah ja'ilun fil ardi khalifah, bagaimana fungsi syahwat itu sebagai manifesto khalifatullah ya. Pada saat yang sama liya'buduni, lamnya lamul akibah, bahwa seluruh output dari syahwat itu bernilai ibadah. Jadi syahwatnya positif itu. Hubus syahwat ada sih yang bertiga aqwil ya. Nomor 1 syaiton, la hada asyaddu dzamman laha minallahi ta'ala alladzi khalaqaha qala al-Hasan. Menurut Imam Hasan ya, hubus syahwat itu ya setan maknanya. Ya, ini juga toba'i. Takwil yang kedua adalah zayyana hubbas syahawati lima ja'alahu fi toba'i minal munaza'ati kama qala inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Ya sudah itu. Kemudian nanti al-qonatir muqantoroh ya. Berapa sih qonatir muqantoroh ini? 5, 11, 20 harta-harta yang berlimpah itu loh. Hitungan-hitungannya itu. Nah, sekarang ada banyak crazy rich itu ya. Katanya muqantoroh ini ada ya banyak lah di sini ada 5. Oke. Jadi begini. Mari kita berpikir ini supaya dapat poinnya dan cepat kita sudahi adalah cara berpikir kita ini adalah nomor 1 cara berpikir khalifah ya. Nomor 2 cara berpikir ibadah. Nah, ini dia. Nah, 2 ini ya. Jadi Anda adalah burung yang terbang. Dengan kedua sayapnya. Sayap yang kanan adalah khalifah, sayap yang kiri adalah ibadah. Jangan dipisah-pisah itu. Artinya kita tidak disebut abdun kalau tidak menggunakan fungsi-fungsi khalifah ya dalam diri kita. Pun kita tidak disebut khalifah kalau tidak menjalankan fungsi-fungsi hamba, kehambaan kita, ubudiyah kita. Maka apapun yang kelak Allah anugerahkan dalam diri kita, syahwat, qonatir, muqantoroh, gelar apa, semuanya dalam perspektif tafsir al-maqasidi, semua arahnya ke sini. Hifdzun nafas, hifdzuddin, hifdzul akal, dan begitu-begitu ya. Jadi semua kegiatan kita semuanya ibadah. Ini otomatis menjadi kritik ya bagi siapapun saja yang menganggap
Ranah ibadah itu ya cuma sholat, zakat, puasa, haji ya. Jadi kebaikan itu hanya khutbah, yang dianggap baik itu hanya mengajar. Banyak sekali kebaikan-kebaikan itu. Waduh, saya sedih ini sudah tidak bisa puasa. Kata seorang ibu ya, ibu-ibu sebenarnya dia senang. Sedih tidak bisa puasa. Kenapa? Karena datang bulan. Syahwat makhluknya Allah ya. Datang bulan makhluknya Allah nggak itu? Apa bikinan Cina datang bulan itu? Apa Sunni Abisin ya? Dia makhluk Allah juga. Artinya Allah yang anugerahkan itu. Ya sudah, ibadahnya boleh bukan puasa. Bahkan ibadahnya kalau tidak kuat, apa perjalanan atau sakit, maka fa'iddatun min ayyamin ukhor. Kalau begitu puasa ini, ibadah ini boleh diganti dengan sakit. Sementara sakit itu arot ya kan, sesuatu yang ada dalam diri kita, dalam diri manusia. Dan terus demikian. Jadi tafsir maqasidi sudah paham ya? Maqasidi ini maqasidus syariah. Ada 5 tadi itu. Semua pembahasan Quran hadis teks-teks sakral tidak keluar dari ini. Bahkan dalam kitab suci. Anda tahu kenapa? Pak Hafiz, mutahharoh yang begitu itu loh. Kitab suci, kitab yang sakral itu syaratnya 3. Kitab itu disebut sakral atau suci itu syaratnya 3. Benar, indah, baik ya. Benar itu ya benar ajarannya, hukumnya apa semua menurut akal benar ya. Kemudian indah bahasanya, nanti kalau kita mengikutinya dampaknya kita menjadi baik gitu. Kalau itu ada itu disebut al-quds atau sakral ya. Atau fi suhufim mutahharoh ya. Nah, itu dia. Kemudian supaya tidak terpisah mana khalifah mana ibadah, untuk sampai kepada pemahaman ini secara gampang, secara sederhana ya. Nah, kita akan membuka. Tadi saya akan menyebut lamnya kan lam lil aqibah. Tidaklah Allah menciptakan kita kecuali untuk ibadah ya. Tapi kalau lam lil aqibah, semua aktivitas kita berakibat. Semua aktivitas kita adalah akibat dari ibadah. Konsekuensi dari ibadah. Penghambaan kita. Tapi agak aneh kalau tidur ya. Kok tidur disebut ibadah, Pak? Ya daripada bangun maksiat, mending tidur saja kan ya. Nah itu dia. Nah saya kira demikian beberapa. Jadi nalar teman-teman sudah punya. Jadi kalau Anda burung terbang, Anda punya 2 sayap yang seimbang, saling koheren, saling sinkron atau integral, melengkapi satu sama lain. Sayap Anda itu bernama ibadah dan khalifah atau khilafah. Ini bukan politik loh ya. Khalifah ya fungsi begini. Khalifah itu apa sih? Kita wakil Tuhan di muka bumi. Khalifah ini tugasnya mengantarkan seluruh makhluk menuju puncak atau hakikat penciptaannya. Kalau ada kursi rusak, tidak saya perbaiki, saya bukan khalifah. Saya memperbaiki kursi termasuk ibadah enggak ini? Jawab. Apa takbir dulu biar ibadah? Nah, jalanan rusak, jembatan rusak, banyak sampah-sampah, enggak dibakar misalnya. Itu kita bukan fungsi khalifah. Kalau fungsi khalifah dibakar itu. Supaya tidak bau. Ini jalanan rusak, kita tembel, kita takut ada orang nyemplung. Ya sebenarnya dia juga yang nyemplung nanti itu. Nah itu kan fungsi khalifah itu. Ini fungsinya kursi ini dibuat apa? Fungsinya meja dibuat apa? Fungsinya kitab dibuat apa? Kalau ada buku Anda biarkan begitu saja tidak Anda pelajari, Anda tidak khalifah. Paham kan sampai di sini? Jadi segala sesuatu, ada emas, ada tambang di dalam perut bumi tidak diambil. Kita tidak khalifah, bahkan dalam tasawuf kita disebut tidak bersyukur karena maknanya syakaro ini membuka, menyingkap. Kalau kafaro menutupi. Walhasil semua kegiatan hidup kita ini bernuansa ibadah atau output akibat dari prinsip ibadah. Satu, yang kedua, pada saat yang sama, manakala kita memakmurkan bumi itu juga khalifah. Dan prinsip ini sekali lagi jangan dipisah-pisah ya. Khalifah itu kalau saya jadi bupati, bukan. Anda manusia sudah khalifah itu. Jadi mentang-mentang apa ya, mau nyalon bupati atau apa, jurkamnya baca ayat tadi. Ini ja'idun fil ardi khalifah ya. Nah, kemudian yang satu baca ayat itu juga ya kan. Kemudian yang satu dari partai tertentu lalu kampanye la taqrabu hadhihi syajarah.
Jangan kau dekati partai yang simbolnya pohon. Fatakuna minaz zalimin. Lalu begitu nanti ya. Atau partai yang lambangnya apalah misalnya ya. Yang kan ada partai yang lambangnya rantai itu ya. Yang salasil wal aghlal ya, yang rantai dan belenggu ya. Ada mungkin partai yang lambangnya bintang. Wan najmi idza hawa. Demi partai yang lambangnya bintang ketika mulai redup misalnya. Dan banyak lagi itu. Oke, sudah dapat poinnya. Ada pertanyaan? Kalau ada, silakan kirim ke saya. Tolong tengok Niko di bawah sudah berangkat jemput apa belum? Jadi belum masuk ya. Sementara kita tunggu. Tapi jangan lupa ya, ada yang lebih baik dari itu semua ya. Karena ayat yang ke-15, Qul a'unabbiukum bi khairin min zalikum lilladzina taqaw inna rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha azwajun mutahharah ridwan minallah wallahu basirun bil ibad. Sudah? Oh iya, makasih. Dari Saudara Cahya Hidayat. Izin bertanya, mohon penjelasan syaiton di bulan Ramadan diranjam. Diranjam ini dilempari batu ya. Mungkin dibelenggu ya. Oke, dibelenggu. Masih banyak permaksiatan bahkan godaan. Mohon penjelasannya. Oke. Kepada Cahya Hidayat, setan ini menurut Anda kata benda atau kata sifat? Kalau setan dalam arti kata benda, tidak ada setan itu di bulan puasa. Karena agungnya, mulianya bulan Ramadan, Allah kasih peluang untuk ibadah. Tapi kalau setan dalam bentuk kata sifat, ya dalam diri kita ada. Bahkan lebih setan dari setan. Kok maksiat ada? Ya banyak itu. Dalam sholat saja masih maksiat kok kita kadang. Iya kan? Dalam maksiat itu, kok di dalam maksiat? Dalam taat loh ada maksiat. Ya banyak. Banyak sekali itu. Baik, jadi yang dimaksud bagaimana katanya setan diranjam ya, dibelenggu. Jin dan manusia itu juga diganggu setan loh ya, meskipun mereka sebangsa. Karena setan minal jinnati wan nas, kan ada jin juga ditugasi ibadah. Itu jin pun diganggu oleh setan. Itu sama, mendapat godaan yang sama itu. Mengalir dalam aliran darah kita ya. Dalam diri Bani Adam itu majrad dam ya, di aliran darah. Nah kalau begitu setan ya dalam arti kata sifat apa? Rakus, serakah, menindas, bohong, kemudian zolim, itu kan setan dalam arti kata sifat. Ya ada terus. Itu yang seharusnya kita rem, kita imsak, kita menahan diri. Nah itu dia, saya kira ini jawaban untuk ini ya. Jadi dan setan itu musuh yang nyata kan ya, sudah di surga Nabi kita sudah dikasih tahu. Nanti kamu musuh kamu ini loh ya, kamu jangan ikuti, kamu akan keluar dari surga nanti itu. Dan hal-hal yang begitu itu sudah lama sekali dalam diri kita, sudah disampaikan. Semoga menjawab ya. Jadi setan ini tinggal Anda pilih. Setan dalam kata benda tidak ada, dibelenggu ya. Setan dalam kata kerja ada. Setan dalam kata sifat ya dalam diri kita sendiri. Dari Saudara Hamsan Wadi bertanya, manusia dalam Al-Quran digambarkan beberapa bentuk, apa maknanya? Manusia yang baik dalam Al-Quran seperti apa? Oke. Manusia dalam Al-Quran ini banyak. Kadang redaksinya pakai nas, kadang pakai bashar, kadang pakai insan, kadang pakai Bani Adam, kadang pakai man, kadang berdasarkan hubungannya dalam keluarga. Ya abati, manusia maksudnya itu.
Ya bunayya, ya baniya. Suami, istri, kakek, anak dalam fungsinya dalam rumah tangga. Ada juga manusia yang nas, universal, insan, manusia secara umum tapi punya dua potensi ya. Baik buruk, punya dua uns. Kalau dikelola uns yang baik, dia jadi insan kamil. Kita akan punya dua potensi ini. Jadi saya bisa baik, buruk. Tapi saya tidak pilih yang buruk, saya pilih yang baik. Ini insan namanya. Punya dua uns, dua kecenderungan. Kalau uns yang baik kita pilih, kita jadi al-insan, insan al-kamil, manusia paripurna. Bahasa saudara kita Hindu disebut jivan mukti. Jivan manusia, mukti merdeka. Manusia yang bebas dari nafsu rendah. Para dalam filsafat Persia disebut Raushan Fikr. Barusan filsafat Cina, filsafat ini ya, India. Jivan mukti, filsafat Hinduisme. Dalam filsafat Buddhisme, pratica samutpada. Bahasa kita insan kamil. Oke. Manusia juga disebut sebagai fungsinya atau kedudukannya di hadapan Allah. Apa itu? Hamba, khalifah, kadang disebut musuh Allah ya. Kadang disebut keluarganya Allah kita di dunia itu. Yang ahli Quran. Nah, itu dia manusia-manusia. Kemudian manusia yang baik ya alladzina amanu wa amilus sholihat. Kemudian wantasaru min ba'di ma dzulimu, banyak lah ya, tapi dua itu sudah cukup itu. Manusia yang baik kalau pakai surat Wal Asr kan manusia tidak rugi, iman, amal saleh, benar, sabar, sudah itu kalau manusia yang baik. Yang simpel di situ ya. Tapi secara umum iman dan amal saleh sudah cukup itu. Qalu rabbunallah, tidak cukup itu, tsumastaqamu. Dia istiqomah. Nah, kita ini kan tidak istiqomah. Puasa ini belajar istiqomah. Alladzina qalu rabbunallah, mengatakan Tuhan kami Allah, tapi tidak istiqomah. Oh ya, Tuhan Allah itu Pak kalau di masjid, kalau di tempat ngaji seperti ini. Kalau di politik belum tentu. Tuhannya kekuasaan, interest, konflik of interest, konflik kepentingan. Kalau di pasar Tuhannya badi, keuntungan. Nah, sambil mengira bahasa Arab badi itu ya. Bukan, bahasa Jawa itu. Ya. Bati ya, bati. Kemudian itu harus konsisten itu. Orang kalau istiqomah Tuhannya Allah, sedang kaya, miskin, ada problem apa, sedang jomblo atau sedang bahagia, itu nanti malaikat datang kepada Anda. Tatanazzalu alaihimul malaika, itu kan ada di surat Fussilat kan ya. Ada di surat mana lagi itu? Mana satunya lagi? Pokoknya ada lah di surat Fussilat itu. Dan surat satunya lagi, nah di Quran banyak yang mirip-mirip itu. Tatanazzalu alaihimul malaikah qalu ya. Turun malaikat itu mengabarkan, maaf ngasih tahu kan, qalu ngasih tahu ya. Allah takhafu wala tahzanu. Kemudian wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Jadi orang kalau konsisten menganggap istiqomah bahwa Tuhannya Allah ya, bukan yang lain, nanti malaikat ngasih tahu. Nah, di surat Ahqaf dan Fussilat baru saya ingat. Itu ada bahkan alladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau yang barusan di Fussilat jadi bunyinya begini. Alladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu. Ini ngasih tahu, jangan sedih. Alla takhafu, ojo wedi sira kabeh, wala tahzanu, ojo sedih sira kabeh. Wa absyiru bil jannati lan nyicilo bunga sira kabeh, bil jannati kelawan swarga allati kuntum kang ono sira kabeh tu iku tu'aduna dijanjeni. Nah, itu dia. Tapi kalau di surat Ahqaf tidak konkret itu, jelas itu. Nah, hanya kita konsisten apa enggak. Berikutnya dari Adhen Sudar. Adhen. Bacaan Imala Suro ya. Kalau Adhen itu Imala Kubro. Kemarin ada kan kita sembari ngaji itu kan ada dibaca Qiraah Sab'ah juga. Alha, alhe ya, Imala Kubro. Alhe, Imala Sugro. Tapi ada lagi yang bukan imalah dua-duanya. Alhaakumut takatsur ya.
ide, je, yang gitu-gitu. Nah, itu bukan imalah, bukan yang lain. Ada kan ya pada sebagian itu. Ide, je, apa? Ja'a, ya sudahlah. Terus pokoknya cinta Quran tujuannya. Definisi ahli Quran apakah tertentu pada hafizul Quran? Tidak. Yang betul hamalatul Quran. Orang yang perilakunya seperti Quran. Kalau hafal Quran mas, kaset bisa, CD, flash disk, ya, HP ya. Dan HP Anda hafal kan Quran kan? Juga hafal ustadz-ustadz ya kan? Ustadz Sugiono, Ustadz Damiabi, hafal semua juga HP kalian itu. Hanya selama Ramadan dihapus pak, nanti setelah puasa dibongkar lagi, dicari di tong sampahnya katanya. Baik, jadi ahli Quran ini apa sih? Ya perilakunya seperti Quran. Menurut saya ahli Quran itu santri, itu saja. Santri ini orang yang mempelajari sastra. Sastra itu maknanya kitab suci. Mereka yang mempelajari sastra disebut sastri atau santri. Bahasa Sanskerta ini, bahasa Jawa kuno, bahasa Kawi ya. Mereka tempat di mana mereka belajar disebut pesastrian atau pesantren. Saya sebutkan dalam buku Peradaban Sarung ya. Itu buku bestseller itu terbit 4 tahun yang lalu dan penulisnya saya sendiri. Itu kan enggak apa-apa harus batuk-batuk dulu kan enggak apa-apa. Ya kalau enggak terima beli kan begitu ya. Wah enggak terima Pak dengan kalimat ya beli sana aja. Nah ini kelihatannya pertanyaan terakhir dari Mas Irham ya, oke ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tolong nasihati kami di bulan Ramadan. Jangan banyak tidur, itu nasihat saya. Dan baca Quran, itu udah hebat nasihat itu. Sudah itu nasihat yang hebat lah itu. Jangan banyak tidur, baca Quran. Taat kepada orang tua ya. Itu bagus itu. Nah Ramadan ini mas, Ramadan kita, saya singgung kayaknya kajian minggu kemarin. Ramadan kalau puasa umat terdahulu punya ya, taraweh umat terdahulu enggak punya. Jadi umat para nabi terdahulu enggak ada taraweh, enggak ada nuzulul Quran, tidak ada Lailatul Qadar, tidak ada sahur. Di kita istimewa. Kalau puasa, sholat, zakat ada semua itu. Oh zakat belum tentu, sedekah ada. Sedekah wajib kan namanya zakat itu. Tapi kurban ada di umat terdahulu ada itu. Pilgrim, sejenis naik haji, datang ke tempat suci, ada. Bahkan umat banyak sekali itu. Tetapi karena memang begini, agama itu tidak bisa berdiri tanpa sholat. Hanya mungkin sholatnya beda-beda ya syariatnya. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Nah keistimewaan Ramadan itu silakan Anda ambil itu. Taraweh, tadarus, nuzulul Quran ya artinya baca Quran, akhlaknya seperti Quran. Kemudian apalagi Lailatul Qadar itu diperjuangkan itu supaya jangan jomblonya saja Lailatul Qadar, pahalanya juga. Dan satu lagi, kelak kita menyambut lahirnya diri kita yang baru, Idul Fitr ya. Kita menyambut lahirnya diri kita yang baru. Mungkin demikian. Ada? Sudah ya? Sudah ya? Sudah, baik demikian. Semoga semua dikasih jodoh yang baik lah ya, soleh dan solihah ya. Semoga kaya lahir batin, ini cinta ilmu, semoga bermanfaat, kemudian jadi kesayangan mertua ya. Saya jarang loh doa-doa begini, ini mustajabah ini karena Ramadan ya. Semoga menjadi kesayangan mertua, yang belum ya semoga menjadi the most wanted menantu paling diminati 2020 berapa ya? 2035, jangan buru-buru. Amin ya, semoga ya menjadi buronan mertua karena mantu yang soleh gitu ya. Dan yang tidak kalah penting, semoga Ramadan kali ini kita bisa hatamkan Quran berkali-kali ini. Hataman Quran berkali-kali sebanyak mungkin. Demikian, semoga semua dicahayai oleh Quran, menjadi ahli Quran, kemudian menjadi pengikut Kanjeng Nabi ya, oleh karena disyafaati oleh Quran, mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal
Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.